asik nonton di Misbar. Cerita ini menceritakan tentang seorang detektif bernama Dani. Ia pergi menemui terapisnya karena baru saja kehilangan putri satu-satunya. Kemudian, Dani mengingat kembali tentang putrinya yang berusia 7 tahun, yaitu Mini. Saat itu, Dani meminta putrinya untuk bermain di sebuah taman. Namun, untuk beberapa saat Dani tidak memperhatikan putrinya, dan ketika ia berbalik, tiba-tiba Mini sudah tidak ada lagi di taman tersebut. Dan sampai saat ini, Mini belum ditemukan. Dan pelakunya telah ditangkap, tetapi ia tidak dihukum karena memiliki gangguan mental. Oleh karena itu, ia dibebaskan. Sementara itu, Mini masih belum ditemukan. Setelah sesi terapi selesai, Dani mendapat panggilan tugas bersama rekannya, Nix. Mereka menerima telepon misterius yang memberitahukan bahwa kotak penyimpanan di sebuah bank akan dirampok. Nick mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi perampokan bank yang sama tetapi di cabang yang berbeda. Tetapi anehnya, perampok tersebut menyasar kotak penyimpanan yang tidak berisi uang, dan kali ini, perampok juga menyasar kotak penyimpanan tersebut. Ketika mereka tiba, Dani dan Nix masuk ke dalam mobil van untuk memata-matai. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Hingga akhirnya, mereka melihat seorang pria yang mencurigakan. Pria tersebut adalah Del Ryan, yang sangat terampil dalam menggunakan hipnotis. Ia baru saja menghipnotis seorang wanita sehingga ia merasa sangat panas. Kemudian, ia juga berhasil menghipnotis satpam bank. Merasa bahwa ia telah menemukan pelakunya, Dani masuk ke dalam ruang kotak penyimpanan dengan berpura-pura akan membuat akun. Namun, yang membuatnya terkejut adalah isi kotak penyimpanan yang ditargetkan oleh Del Ryan, yaitu sebuah foto Mini, putri Dani. Ternyata Del Ryan sudah ada di dalam bank tersebut. Satpam yang sebelumnya telah dihipnotis, segera membuat keributan di sana. Sementara itu, seorang pegawai bank yang juga telah dihipnotis, diminta oleh Del Ryan untuk mengambil kotak penyimpanan yang ditargetkannya. Dani berlari ke arah pegawai bank, kemudian menodongnya dengan senjata api. Namun, anehnya, pegawai bank itu tampak tidak peduli. Kemudian, dua satpam datang dan langsung menembak Dani. Untungnya, Dani selamat karena ia mengenakan rompi anti peluru. Pegawai bank dan dua satpam itu kemudian pergi. Sementara itu, wanita yang sebelumnya telah dihipnotis oleh Del Ryan, melepas pakaiannya di tengah jalan dan membuat kekacauan. Mobil yang ditumpangi pegawai bank juga terlibat dalam kecelakaan, kemudian Del Ryan mengambil kotak penyimpanan dan menyimpan bom di sana. Dani melihat Del Ryan lari, kemudian segera mengejarnya. Del Ryan terpojok dan hampir ditangkap oleh dua teman Dani. Tapi ternyata, Del Ryan menghipnotis kedua orang tersebut sehingga mereka menembak Dani. Setelah itu, Dani bertanya tentang foto putrinya yang ada di dalam kotak penyimpanan. Namun, Del Ryan tidak menjawabnya dan melompat dari atas gedung. Ketika Dani memeriksa, Del Ryan sudah menghilang dan rekan-rekannya saling menembak satu sama lain karena mereka telah dihipnotis. Setelah kepergian Del Ryan, Nix mengatakan bahwa semua saksi tidak ingat apa-apa dengan apa yang terjadi karena mereka telah dihipnotis oleh Del Ryan. Dani berpikir bahwa Del Ryan telah menculik putrinya, karena Dani menemukan foto putrinya di kotak penyimpanan yang ditargetkan oleh Del Ryan. Pada malam hari, Nix menelepon Dani untuk melaporkan sesuatu. Ia mendapat lokasi dari sang penelpon gelap yang melaporkan perampokan bank sebelumnya. Lokasinya berada di sebuah fasilitas terapi yang menggunakan media hipnotis. Di tempat itu, Dani bertemu dengan seorang peramal dan pemilik tempat, Diana Cruz. Dani kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Dani mengatakan bahwa ia ingin menyelidiki seseorang yang bernama Del Ryan. Namun begitu mendengar nama Del Ryan, Diana menjadi ketakutan dan segera meminta Dani untuk pergi. Ternyata, Del Ryan datang dan menghipnotis teman Diana yang ada di luar rumah. Sehingga, teman Diana menabrak tempat tersebut. Teman Diana mengatakan bahwa Del Ryan tidak akan pernah berhenti dan pada akhirnya, ia bunuh diri. Setelah kejadian itu, Diana dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Ternyata, kejadian tadi dan juga kerusuhan sebelumnya di bank adalah hasil dari kemampuan hipnotis yang disalahgunakan oleh Del Ryan. Diana mengetahui banyak tentang hipnotis karena ia adalah seorang hipnoterapis. Del Ryan dan Diana berasal dari divisi hipnotis yang sama, tetapi Del Ryan yang sangat kuat kemudian menjadi jahat karena ia menjadi hipnoterapis yang paling kuat di antara anggota-anggota lainnya. Maka dari itu, Diana dan para hipnoterapis lainnya berusaha untuk menghentikan Del Ryan. Nix, yang ada di sana, tidak percaya pada hipnotis dan semua ucapan Diana. Kemudian, Diana segera menunjukkan kemampuannya dan berhasil menghipnotis Nix dengan mudah. Nix kemudian keluar, dan Del Ryan sudah ada di sana dan ia dengan cepat menghipnotis Nix. Lampu tiba-tiba mati, Nix dengan senjatanya bersiap untuk membunuh Diana dan juga Dani.
Diana memerintahkan Dani untuk lari karena Nick sedang berada di bawah pengaruh hipnotis dan tidak akan bisa kembali pada kesadarannya sebelum dia berhasil melakukan apa yang telah diperintahkan. Nick berhasil dilumpuhkan, namun ia tetap mencoba untuk mengambil senjatanya meskipun itu menyakiti tangannya sendiri. Dengan terpaksa, Diana menembak Nick tepat di kepalanya hingga tewas. Kematian Nick membuat Dani dan Diana menjadi buronan karena dituduh membunuh Nick. Kali ini, mereka berdua berniat pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan seseorang yang dapat menghentikan Delrain. Kemudian datang seorang sheriff, dan ia menyadari keberadaan Diana dan Dani. Namun dengan cepat, Diana berhasil menghipnotis sheriff tersebut. Namun tiba-tiba, Delrain menghubungi Diana menggunakan radio sheriff, dan mengatakan bahwa ia sudah tiba di tempat itu. Dan memang benar, di depan bar, Delrain bersama dua polisi telah mengepung Dani dan Diana. Tak ada pilihan lain, Dani melarikan diri untuk mengalihkan perhatian polisi. Sayangnya, Dani terpojok. Beruntung, Diana dan sheriff yang dihipnotis berhasil membantunya. Di dalam perjalanan, Diana mengatakan bahwa Dani adalah seseorang yang tidak mudah dihipnotis olehnya. Hal itu karena Dani memiliki penghalang psikis yang diperolehnya karena ia kehilangan anaknya. Satu-satunya orang yang bisa menghipnotis Dani adalah Delrain, karena ia memiliki hipnotis yang sangat kuat. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh patroli polisi. Tapi sekali lagi, dengan keahlian Diana, mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka tanpa dicurigai. Dan akhirnya, mereka tiba di Meksiko. Mereka bertemu dengan teman lama Diana, yang juga seorang hipnoterapis, Jeremiah. Di sana, Jeremiah akhirnya mengatakan bahwa Delrain sedang mencari Domino, senjata yang sangat kuat yang dikembangkan oleh divisi hipnotis. Domino bisa menggunakan hipnotis paling kuat di antara hipnoterapis lainnya. Pembuat proyek Domino membaginya menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di kotak penyimpanan di beberapa bank. Delrain menjadi lebih kuat jika ia memiliki beberapa bagian dari Domino. Namun, mereka terkejut saat Jeremiah ternyata adalah Delrain yang telah menghipnotis keduanya sehingga mereka seakan-akan melihat sosok Jeremiah. Dani dan Diana kemudian bergegas lari dan ternyata semua penduduk setempat di sana telah dihipnotis oleh Delrain untuk menangkap mereka. Mereka berdua terpojok dan beberapa polisi datang. Namun ketika mereka akan ditangkap, secara mengejutkan, Dani bisa menggunakan hipnotis dan ia berhasil menangkap Delrain. Dani bingung karena tiba-tiba ia bisa menggunakan hipnotis dan kali ini, ia meminta bantuan Diana untuk mencari titik terang dalam semua masalah ini. Tak lama kemudian, Diana dan Dani bertemu dengan teman lama Diana, River. River adalah seorang hacker, sehingga ia mencoba membantu Dani dengan mencari data istri Dani. Dani terkejut karena istrinya ternyata masih hidup dan juga merupakan anggota divisi hipnotis yang sama dengan Diana. Tak lama setelah itu, Dani mendapat telepon dari Delrain yang mencoba menghipnotisnya melalui telepon dan memintanya untuk membunuh Diana. Beruntung, Dani masih sadar dan Diana bisa diselamatkan. Sementara Diana dan River tidur, Dani menyelidiki database milik River, dan ia menemukan bahwa Minnie ternyata adalah Domino dan Diana adalah istri Dani. Dani berpikir bahwa Diana telah menculik putrinya, sementara Diana menuduh Dani telah menculik Minnie. Tidak hanya itu, selama ini mereka berdua ternyata berada di ruangan yang berbeda, karena selama ini Dani telah dihipnotis. Semua orang yang terlibat selama ini ternyata adalah anggota divisi hipnotis yang mencoba mencari keberadaan Minnie melalui Dani. Dani kemudian keluar dan melihat semua properti yang digunakan untuk membuatnya tampak seolah-olah ia berada di tempat itu. Padahal, semua itu hanyalah akting dan skenario. Hal itu dilakukan agar Dani bisa memberitahu lokasi Minnie yang selama ini ia sembunyikan. Dani akhirnya menyadari dan tetap memilih untuk tidak memberitahu lokasi putrinya, meskipun para anggota divisi memaksa. Delrain kemudian mengulang skenario dari awal, mulai saat Dani berada di psikiater, meskipun saat itu ia sedang dihipnotis. Semua berjalan lancar dan sama seperti sebelumnya di awal film. Namun pada adegan saat Dani hendak masuk ke bank, ia sadar dan mencoba melarikan diri dari sana. Selain itu, Diana akhirnya menyadari bahwa Delrain bukanlah nama seseorang, melainkan nama tempat yang sengaja ditulis oleh Dani agar ia bisa mengingat lokasi putrinya. Singkatnya, Dani telah tiba di peternakan milik orang tua angkatnya. Dan di sanalah tempat di mana Dani menitipkan putrinya. Sekarang, Minnie sudah tumbuh dewasa karena Dani tidak pernah mengunjungi dirinya dalam waktu yang lama. Delrain dan seluruh divisi tiba dengan senjata lengkap. Ibunya Dani yang merupakan orang tua angkatnya mencoba untuk menghalangi mereka dan akhirnya tewas tertembak oleh anggota divisi. Tak lama kemudian, Dani dan Minnie keluar dari rumah tersebut. Minnie kemudian membuat semua anggota divisi membunuh satu sama lain dengan kemampuan hipnotisnya yang sangat kuat. Namun ternyata mereka tidak berada di peternakan, melainkan semuanya hanya properti yang telah disiapkan untuk menarik anggota divisi.
Dan mereka semua berhasil dihipnotis. Dengan kemampuan Minnie, Del Ryan akhirnya bunuh diri. Dan akhirnya terungkap bahwa Danny dan Diana adalah anggota divisi hipnotis yang paling kuat. Suatu hari, mereka memiliki seorang putri, Minnie, yang mewarisi kekuatan kedua orang tuanya. Namun, ternyata Minnie lebih kuat. Divisi ini menyadarinya dan mereka berniat menggunakan Minnie sebagai senjata rahasia. Namun, Danny dan Diana tidak menerima semua hal itu. Oleh karena itu, Danny dan Diana kemudian menitipkan Minnie ke rumah orang tua angkat Danny. Sementara itu, Danny dan Diana menghapus ingatan mereka sendiri sehingga Danny menjadi seorang detektif. Foto yang ditemukan Danny di kotak penyimpanan tadi sebenarnya adalah ulah Danny sendiri, agar ia bisa mengingat lokasi putrinya. Setelah semua anggota divisi terbunuh, keluarga Danny akhirnya bebas dari divisi hipnotis. Namun, dalam adegan setelah film selesai, Del Ryan ternyata masih hidup karena ia berhasil menyamar sebagai ayah angkat Danny. Sementara ayah angkat Danny sebenarnya telah meninggal setelah menembak dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update video dari kami.